Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, Islam yang berusaha untuk diisukan negatif. Sebuah agama yang datang rahmatan lil alamin. Yang Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku lengkapkan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa raditu lakumul islamadina. Dan kata Allah, aku meridhain Islam sebagai agama kalian. Kalau kita mengkaji Islam semakin dalam, maka kita akan semakin cinta kepada agama ini. Contoh nih, beberapa hari yang lalu ada berita tentang tidur tengkurap. Mereka mengatakan bahwasanya tidur tengkurap itu gak bagus, gak sehat. Disebutkan di antara bahaya tidur tengkurap, kekurangan oksigen. Padahal banyak orang nonton ambil tengkurap, baca sambil tengkurap. Ternyata posisi tengkurap itu menyebabkan kita tertekan dan menyebabkan lubang hidung tidak terbuka secara bebas. Masih mau tidur tengkurap. Yang kedua, menyebabkan nyeri leher. Yang ketiga, mengganggu kesehatan usus. Itu bicara medis. Siapa yang tahu tentang medis? Ya dokter lah. Orang-orang yang ngerti urusan dunia. Bagaimana pandangan agama kita 1400 tahun yang lalu? Lebih dari itu. Ada seorang sahabat yang bercerita, nih hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Anak akan bacakan hadis ini. Antum juga bisa baca hadis ini. An Ya'ish ibn Tikhfah ibn Qais al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana abi min ashabis suffah. Ini ceritanya Ya'ish bin Tikhfah. Ya'ish ini anaknya Tikhfah. Dia berkata, bapakku adalah termasuk dari ashabus suffah. Sahabat-sahabat Nabi yang gak punya rumah, yang tidur di masjid. Ini yang tidur di masjid juga ada adab etika tidur di masjid. Qala, abahnya cerita, bainama ana muttaji'un fil masjid. Minas sahari ala batni. Ketika aku tidur di masjid, tengkurap di perutku, ini pada waktu malam lah, di waktu sahur sana. Ala batni, aku tidur di atas perutku, namanya tidur tengkurap. Lalu dia mengatakan, idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Lagi tidur tengkurap, tahu-tahu ada seorang yang menggerakkan kakiku. Dengan kakinya dia menggerakkan diriku. Yuharrikuni birijlihi. Faqala inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Lalu orang itu sambil menggerakkan aku, yakni membangunkan dari tidurnya, sambil berkata, ini gaya tidur yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Qala fanadhartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat, ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidur dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kita harus tahu
bahwa agama kita, semua aturannya untuk maslahat kita. Bukan untuk menyusahkan kita. Ini salah satu tanda kesempurnaan Islam. Sampai tidur pun diatur. Gimana tidur yang baik? Ketika seorang muslim meninggalkan tidur tengkurap, kenapa? Sejatinya karena Rasulullah SAW melarangnya. Karena Allah membencinya. Ketika kita ikut aturan Allah, maka niscaya engkau akan sehat. Kita nggak perlu penelitian ini untuk menguatkan hadis Nabi SAW. Karena kita udah percaya sebelum adanya penelitian ini. Penelitian ini menguatkan bahwasanya agama kita datang untuk maslahat kita bersama. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan innama hiya dij'atu ahlin nar. Itu gaya tidurnya penghuni neraka. Ahibati fillah. Pelajari agama ini. Amalkan apa yang diperintahkan. Jauhi larangannya. Karena Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami menurunkan Quran ini bukan untuk menyusahkan hidup. Manusia yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan aturan Allah Azza wa Jalla, dialah yang akan hidup susah, walaupun dalam pandangan dia merasa nyaman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.